apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul Takeover 2024. Film ini akan sangat seru dan membrutalkan, apalagi pemeran utamanya adalah Scott Adkins. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang penembak jitu bernama Sam yang sedang mendapat tugas untuk menghabisi wali kota korup. Sam tidak sendiri, melainkan ditemani oleh satu pengintai yang menjadi rekannya bernama Kenny. Diberitahu Sam dan Kenny dulunya adalah mantan pasukan khusus Inggris yang sekarang bekerja untuk militer swasta. Still waiting for verification. Somebody hands you a weapon and claims it's not loaded. Sambil menunggu targetnya datang, mereka pun mengobrol membahas tentang apakah Tuhan itu benar-benar ada. Menurut Sam, Tuhan tidak pernah ada dan apabila mereka semua sudah mati, maka kehidupan pun akan ikutan mati. Tapi berbeda dengan Kenny, karena menurut pandangan Kenny, Tuhan itu ada dan kehidupan sesudah mati pun akan ada. Why are you interested in this all of a sudden? Setelah membahas hal tersebut, Kenny mengatakan jika dirinya sudah memesan sebuah hotel di Amsterdam yang bisa mereka tempati 2 minggu lagi. Hal itu Kenny lakukan sebab ia dan Sam sudah lama tidak liburan bareng, apalagi ciwi-ciwi di Amsterdam begitu sangat aduhai. Mendengar hal tersebut, Sam menjawab kalau ia tidak janji bisa datang ke sana. Don't think about this shit. Tak lama berselang, wali kota yang menjadi target mereka pun tiba hingga Sam dan Kenny segera bersiap. Terlihat para warga yang sedang berdemo di depan kantor wali kota karena mereka sudah tahu kalau si wali kota adalah orang korup, ditambah ia juga menjalankan bisnis senjata ilegal. Namun di depan para warganya sendiri, si wali kota malah bermesraan dengan sang istri tanpa peduli kepada rakyatnya. Kemudian saat Sam akan menembak si wali kota, istrinya malah tak sengaja melihat ke arah Sam hingga dengan cepat ia pun melindunginya. Karena tembakan pertama Sam salah sasaran, Kenny terus meyakinkan Sam untuk menembak lagi si wali kota dan terus dalam posisi fokus. The shot, Sam. Di tembakan yang kedua, pada akhirnya Sam berhasil menghabisi si wali kota, lalu mereka berdua pun bergegas pergi. Ketika Sam dan Kenny hendak melompat ke tempat yang sudah disediakan, mereka malah melihat anak buah si wali kota yang sudah mulai mengepung. Pada akhirnya mereka berdua memutuskan masuk ke dalam gedung dan sempat menghabisi beberapa anak buah si wali kota. Setelah itu, saat Sam dan Kenny keluar, sayangnya para anak buah si wali kota yang lain sudah ada di situ. Sam dan Kenny pun harus tertangkap oleh mereka dan sepertinya tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain, para polisi dan agen FBI masih dalam perjalanan menuju TKP. Lalu saat Sam dan Kenny hendak diborgol, tiba-tiba setelah melumpuhkan para anak buah si wali kota, Sam dan Kenny berlari ke arah barat lalu terjun dari atas hingga masuk ke dalam mobil pengangkut sampah. Selang beberapa saat, para polisi dan FBI datang, tapi mereka sudah kehilangan jejak Kenny dan Sam. I told you Beirut would have worked. Singkatnya, Sam dan Kenny sekarang sudah berada di dalam pesawat untuk pulang ke negaranya, yaitu Inggris. Di sini Kenny yang melihat Sam sedikit gelisah, ia pun bertanya apakah Sam baik-baik saja. Sam menjawab kalau hatinya mengalami guncangan karena tadi Sam sempat salah menembak target. Mendengar hal itu, Kenny terus mencoba menenangkan Sam dan menyuruh Sam untuk melupakan kejadian tersebut. Menurut Kenny, si wali kota dan istrinya sama-sama orang jahat yang memang pantas untuk dihabisi. Upstanding citizen, he would have never been a target in the first place. It was a good kill, Sam. Selang beberapa saat, Sam dihubungi oleh bos mereka yang ingin bertanya bagaimana keadaan Sam dan Kenny.
Sam menjawab kalau ia dan Kenny baik-baik saja dan semuanya berjalan lancar. Namun bos mereka yang diketahui bernama Tamara tentu langsung tahu jika Sam pasti mengalami depresi ringan akibat menembak istri wali kota. Bahkan Tamara yang tidak mau hati Sam terguncang, ia pun siap mengirim psikolog untuk memeriksa Sam. Mendengar hal itu, Sam menolak sebab dirinya akan baik-baik saja dan Tamara tidak perlu merasa khawatir. Hey Sam, I heard it was rough. Beberapa jam kemudian, Sam dan Kenny akhirnya tiba di Inggris. Di sini Kenny sempat mengingatkan kalau 2 minggu lagi mereka harus berlibur ke Amsterdam karena hotelnya sudah ia booking. Sam menjawab jika dirinya belum bisa memutuskan apakah nanti mau ikut atau tidak. Kemudian mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing dengan kendaraan yang berbeda. Di hari-hari selanjutnya memperlihatkan Sam yang tengah jogging di tengah hutan karena ternyata rumah Sam juga ada di tengah hutan. Lalu Sam menghabiskan waktunya dengan bekerja ringan seperti memotong kayu dan lain sebagainya. Suatu hari saat Sam sedang membersihkan persenjataan, ia pun dihubungi oleh Tamara bosnya, tapi selama ini ternyata Sam sudah tidak mau lagi mengangkat telepon dari Tamara. Di waktu yang sama, tiba-tiba Sam didatangi oleh seekor serigala yang membuat Sam langsung menodongkan senjata karet. Awalnya serigala itu terus menatap Sam, namun tak lama ia pun kembali masuk ke dalam hutan. Beberapa menit kemudian, Tamara terus saja menghubungi Sam hingga Sam yang merasa risih, ia pun akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Ternyata Tamara ingin melakukan pertemuan dengan Sam di negara Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Setelah berteleponan dengan Tamara, Sam pun tiba-tiba teringat dengan Kenny yang sekarang sedang berlibur di kota Amsterdam. Singkat cerita, Sam tiba di Amsterdam dan di situ sudah ada Kenny yang siap menjemput. Di sini Kenny sempat mengejek Sam dengan mengatakan kalau ia kira Sam sudah tewas dihabisi oleh kelompok si wali kota. Di tengah perjalanan menuju hotel, Kenny mengatakan kalau Tamara kemarin sempat menghubunginya juga untuk melakukan pertemuan pada minggu ini. Kenny dan Sam sudah tahu kalau dalam pertemuan tersebut Tamara pasti ingin memberikan lagi sebuah misi kepada mereka berdua. Tapi sebelum misinya dijalankan, Kenny akan mengajak Sam bersenang-senang dulu di kota Amsterdam selama 2 hari. Sorry, Robert. I'm done. Setibanya di hotel yang dimaksud, Sam dan Kenny langsung disambut oleh manajer hotel. Lalu si manajer membawa mereka berdua menuju kamar paling atas yang sudah lama di-booking oleh Kenny. Ternyata kamar itu begitu sangat besar dengan pemandangan indah kota Amsterdam. Bahkan untuk tempat tidurnya saja terbuat dari sutra hingga Sam bertanya kenapa Kenny tiba-tiba membooking hotel semewah ini. Kenny menjawab kalau sebenarnya hotel ini sudah dibayar oleh bos mereka, yaitu Tamara. So, this is it then? Kemudian saat si manajer hendak membuka tirai kaca, Sam pun meminta si manajer agar menutupnya saja. Si manajer mengatakan kalau pemandangan sunset di luar akan begitu indah, tapi Sam tetap mau tirainya ditutup. Rupanya Sam masih dalam mode waspada karena siapa tahu kelompok si wali kota masih mengincar mereka. Alright, come on. Let's have it. Setelah si manajer pergi, Sam akhirnya mengungkapkan jika di pertemuan nanti ia tidak mau lagi menerima misi dari Tamara sebab Sam akan memutuskan untuk pensiun. Mendengar hal itu, tentu Kenny sedikit kesal karena menurut Kenny, Sam adalah partnernya yang paling pas. Kenny juga memohon agar Sam memikirkan dulu keputusannya tersebut sebelum benar-benar pensiun. Sam mengatakan jika kematian istri wali kota masih menghantuinya, ditambah Sam juga yakin walaupun tanpa dirinya, Kenny masih bisa menjadi sniper atau pengintai yang hebat. Pada akhirnya, Kenny pun menghargai keputusan Sam, bahkan sekarang ia juga akan memikirkan apakah dirinya ikut pensiun atau tidak. I'm sorry. Selang beberapa saat, mereka kedatangan 2 orang wanita cantik yang sengaja diundang Kenny untuk memijat mereka. Wait, I did... 2 hot chicks.
We might as well enjoy ourselves, right? Stop talking about it. Singkatnya, Kenny langsung dalam posisi rebahan sementara Sam tidak mau dipijat dan ia cuman hanya ingin mengobrol. Lalu Sam bertanya kepada dua gadis itu siapa nama mereka dan dari mana asalnya. Ternyata wanita yang berbaju kuning bernama Lily dan ia berasal dari Ukraina. Sementara yang berbaju merah bernama Mona berasal dari Meksiko. First class all the way, right, Ace? Kemudian karena Sam tidak mau dipijat, Mona mencoba menghibur Sam dengan mengatakan kalau ia bisa meramal seseorang. Sontak Sam pun iseng ingin diramal oleh Mona mengenai isi hatinya sekarang. You don't like to stay in one place? Mona mengatakan kalau Sam adalah pria tangguh, bahkan Sam akan hidup lebih lama daripada mereka bertiga. Bukan hanya itu, Mona juga menjelaskan kalau Sam mempunyai iman yang tinggi serta sangat percaya kepada Tuhan. Mendengar hal tersebut, Kenny pun langsung tertawa karena selama ini Sam mengaku ia tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian Kenny mengatakan apabila Mona mempunyai bola kristal seperti para peramal lainnya, maka ia akan memberikan tips $100. Ternyata Mona langsung bergegas mengambil bola kristalnya yang membuat Kenny dan Sam sangat terhibur. Namun pada akhirnya Mona mengaku kalau bola kristal ini adalah bola kristal palsu untuk alat peraga. Oh, I'm excited, lover boy. Okay, and? Ladies, they love you too. Sorry, doll. Tak lama muncullah si manajer hotel bersama satu pelayan yang datang untuk mengantarkan makanan. Di sini si manajer malah kembali membuka tirai kaca karena menurutnya pemandangan malam hari akan begitu sangat indah dan sayang apabila terlewatkan. Sam segera menyuruh si manajer untuk menutup kembali tirainya dan tiba-tiba semua orang tampak panik dan kaget, terutama Lily dan Mona. Lalu saat Sam hendak menutup tirai kaca menggunakan remote, ternyata pelayan wanita tadi langsung menyerang Sam. Keep your head down. Tapi pada akhirnya sniper musuh malah tak sengaja menembak ke arah si pelayan hingga ia langsung koit di tempat. Hey, you good? Yeah. Shut those drapes! Where's that remote? Setelah itu giliran si manajer yang tiba-tiba menyerang Sam dan terjadilah perduelan di antara mereka. Come on, Sam. Namun ketika Sam berhasil menumbangkan si manajer, ia malah terjatuh di atas remote tirai kaca yang membuat tirainya semakin terbuka. Kemudian Sam dan yang lain saling bertanya mengenai di mana ponsel mereka masing-masing karena mereka harus cepat meminta bantuan. Setelah saling ditanyai, ternyata ponsel Lily lah yang paling bisa dijangkau. Hingga Kenny pun berusaha mengambil ponsel tersebut walaupun beberapa kali ia hampir sempat tertembak. Come on! I got it. Come on. Bersamaan dengan itu, Lily yang mengalami shock berat, ia pun tiba-tiba berdiri dan hampir saja terkena tembakan. Dengan segera, saya menenangkan Lily dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Okay, just stay down. Mona, stay down. Stay down. Kemudian saya menyuruh Kenny untuk menghubungi Tamara, bos mereka, sebab Tamara lah yang hanya bisa membantu. Saat ponselnya terhubung dengan Tamara, Kenny langsung menjelaskan tentang kondisi mereka saat ini yang terus diserang oleh sniper musuh. Tamara pun bertanya siapa yang sudah berani mengincar mereka. Kenny menjawab mungkin semua ini adalah ulah kelompok si wali kota yang 2 minggu lalu mereka habisi. Pada akhirnya Tamara menyuruh mereka untuk bersabar sebab dalam 20 menit anak buahnya akan mencoba mengincar sniper musuh tersebut. You heard the lady, kids. Why are they trying to kill you? I have a daughter. Yeah, you're gonna see her again. Trust me. I don't want to die. Selang beberapa saat, Sam tiba-tiba diserang oleh si manajer hotel yang ternyata masih hidup. Beruntung dalam aksi itu, Kenny dapat membantu Sam sampai Kenny berhasil melemparkan si manajer keluar hotel.
Tapi saat Kenny sedang bersembunyi di balik pintu, sniper musuh rupanya berhasil menembak Kenny. Ken! Oh boy, she pushed me now. Bleeding, but still breathing. 10 menit kemudian, Sam mendapat panggilan dari Tamara yang meminta Sam untuk keluar sebab anak buahnya sudah menumbangkan sniper musuh. Untuk mengkonfirmasinya, Sam diminta melihat ke arah barat dan anak buah Tamara akan memberikan kode kedipan cahaya. Setelah mendapatkan konfirmasi itu, Sam pun akhirnya lega sebab kini mereka bisa keluar dari dalam hotel dengan selamat. Namun sebelum Sam beranjak, Mona mengingatkan agar Sam selalu waspada hingga saat Sam melihat ke arah jendela tiba-tiba Sam seketika menyadari jika sniper musuh yang tadi mengincar mereka tak lain adalah anak buah Tamara. Lalu Sam bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tamara. Tamara menjawab kalau semua itu karena Sam yang telah berniat pensiun padahal Tamara begitu sangat mengandalkan Sam. Sam kembali bertanya dari mana Tamara tahu ia akan pensiun ditambah kenapa Tamara juga mengincar Kenny. Tamara menjelaskan kalau hotel ini sudah ia sadap sedangkan Kenny pasti akan ikutan pensiun apabila Sam juga ikut pensiun. Setelah itu beberapa tembakan pun terus dilancarkan oleh sniper yang merupakan anak buah Tamara. Alhasil Lily semakin ketakutan hingga ia nekat keluar dari persembunyian sampai harus tertembak. Mona, stay down! Keadaan semakin tak karuan apalagi sekarang yang tersisa hanya Sam dan Mona. Di suatu kesempatan Sam berusaha menggapai remote tirai kaca tapi saat remote itu digunakan ternyata remote-nya sudah rusak yang membuat tirai kaca tidak akan bisa ditutup. Di waktu yang sama Tamara mengatakan kalau semua akses dan ponsel di ruangan ini sudah ia sadap sehingga Sam tidak dapat menghubungi pihak lain. Sam yang sadar Tamara juga sedang mengawasinya lewat CCTV kamar dengan segera Sam menghancurkan CCTV tersebut. Rupanya hal itu membuat Tamara semakin murka dan ia berjanji tidak akan pernah membiarkan Sam bisa keluar dengan selamat. Apalagi pintu kamar hotel hanya bisa dibuka oleh sistem yang dimiliki Tamara. Selang beberapa saat, Sam mendengar para anak buah Tamara datang hingga Sam menyuruh Mona untuk bersembunyi sedangkan ia sendiri melompat ke arah meja. Untungnya di situ ada senjata milik Kenny hingga Sam langsung mengarahkan senjatanya ke arah sniper lewat bolongan meja. Setelah berhasil menghabisi satu sniper, Sam pun segera diberondong oleh para anak buah Tamara yang ada di sana dan inilah aksi Sam. Satu anak buah Tamara yang tersisa berhasil menyandra Mona yang membuat Sam akhirnya menyerah. Ketika Sam akan menjatuhkan senjatanya, tiba-tiba setelah meratakan anak buah Tamara yang ada di dalam hotel, Mona bertanya apakah mereka masih bisa selamat. Sam menjawab tidak tahu karena para anak buah Tamara akan terus berdatangan ditambah Sam juga tidak bisa menggapai senapannya yang ada di ujung kamar. Kemudian Mona memberikan sebuah foto anaknya dan meminta Sam untuk berjanji. Apabila nanti Mona tewas sedangkan Sam selamat, maka Sam harus mau mengadopsi anaknya. Bersamaan dengan itu, para anak buah Tamara yang lain berdatangan hingga Sam segera melawan. Lalu saat Sam hendak ditembak oleh satu anak buah Tamara yang tersisa, tiba-tiba ternyata itu adalah Mona yang berhasil menyelamatkan Sam menggunakan senapan milik Sam. Tapi sayang Mona juga harus tewas ditembak sniper. Kemudian Sam mengambil senapannya yang tergeletak dan inilah yang dilakukan Sam.
Pada akhirnya sniper yang tersisa pun tumbang, tapi Sam tetap tidak bisa keluar karena pintu kamar hotel dikendalikan oleh Tamara. Tak lama Sam melihat Kenny yang ternyata masih hidup hingga Sam langsung membawa Kenny ke tempat tidur. Di sini Kenny mengatakan kalau jalan satu-satunya untuk mereka bisa kabur adalah dengan melompat dari atas gedung. Tapi tentunya hal itu sangat mustahil sebab kamar mereka berada di lantai paling atas. Selang beberapa saat mereka kembali mendapat serangan dan kali ini serangannya berasal dari drone yang dikendalikan Tamara. Beberapa kali Sam menembak drone tersebut tapi ternyata drone-nya begitu sangat kuat. Di balik itu entah apa yang dilakukan Kenny, tapi yang jelas Kenny sedang merakit sesuatu menggunakan selimut kain sutra di dalam kamar. Sampai di suatu ketika Sam melihat kompor gas masak yang disimpan di atas balkon hingga Sam segera meledakkannya. Setelah menghancurkan drone-nya, Sam kembali menghampiri Kenny, tapi sayang Kenny sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Namun di sini Sam melihat kain sutra yang sudah dirakit oleh Kenny dan Sam pun paham apa yang diinginkan Kenny. Di sisi lain, puluhan anak buah Tamara sedang berjalan ke lantai atas untuk mengincar Sam. Sedangkan Sam sendiri sudah ada di atas balkon lalu terjun menggunakan kain sutra buatan Kenny. Okay, Ken. Beberapa bulan kemudian adegan berpindah ke negara Dubai. Lalu memperlihatkan Tamara yang sedang bersantai sambil berteleponan dengan seseorang. Ternyata orang yang meneleponnya adalah Sam yang kini akan balas dendam kepada Tamara. Tamara dengan santai mengatakan jika Sam tidak akan pernah bisa menemukannya, apalagi Tamara sudah pindah dari negara asalnya. Namun Sam menjawab jika dirinya sudah tahu kalau Tamara berada di negara Dubai. Sontak Tamara langsung menjadi takut lalu bergegas pergi meninggalkan bandara dengan masih berteleponan dengan Sam. Ketika Tamara berada di dekat toilet, tampak seorang bocil sedang bermain game lalu memindahkan papan toilet. It's gonna be up close and personal, you know, look into the eye. Believe in God. Setelah itu, Tamara pun mematikan ponselnya sambil berkata jika Sam tidak mungkin bisa menghabisinya. Lalu Tamara meminta anak buahnya untuk terus waspada sementara ia akan sebentar. Di waktu yang sama datanglah seorang OB yang masuk ke dalam toilet dan tentunya itu adalah Sam. Mendengar suara tembakan, dua anak buah Tamara pun segera masuk ke dalam lalu tembakan pun kembali terdengar. Setelah semuanya beres, Sam keluar dan langsung membawa si bocil pergi. Ternyata si bocil adalah anak kandungnya Mona yang kini sudah resmi menjadi anak Sam. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.